Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan kali ini kita akan membahas tentang expressing ability part 1. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana mengekspresikan mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu. Jadi di box ini sudah ada penjelasan terkait bagaimana mengungkapkan ability. Di sini ada penjelasan kita bisa menggunakan kata can untuk menunjukkan ability and also possibility. Jadi bisa digunakan untuk mengungkapkan mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu dan juga mungkin atau tidak mungkin sesuatu itu untuk dilakukan. Di sini ada contoh A, B, dan C. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, I have some money, I can buy a book. Saya punya uang, saya bisa beli buku. Jadi di sini kalimat ini menunjukkan ability dan juga possibility. Jadi si A ini karena dia punya uang, jadi dia bisa beli buku, dan karena juga dia punya uang, jadi kemungkinan besar dia bisa membeli sebuah buku. Kemudian yang B, we have time and money, we can go to a movie. Kami punya waktu luang, kemudian punya uang, kami bisa menonton bioskop. C, Tom is strong, he can lift the heavy box. Tom ini orangnya kuat, dia bisa mengangkat box yang berat itu. Sekarang bagaimana Miss formula atau membuat kalimat dengan menggunakan kata can ini untuk menunjukkan ability and also possibility. Jadi di sini ada contoh yang correct, yang benar, kemudian incorrect, yang salah, dan juga incorrect lagi ya, yang salah lagi. Sekarang kita perhatikan dulu bagaimana membuat kalimat yang benar. Di sini ada kalimat Yuko can speak English. Yuko can speak English. Di sini ada subjek Yuko, kemudian models atau expressing ability tadi ya, menggunakan can. Kemudian kata kerjanya bentuk pertama, kemudian objeknya English. Sekarang kita perhatikan bentuk incorrect yang salah di nomor atau di huruf I ini. Yuko can too speak English. Ya, kalau kita relate, menghubungkan dengan contoh yang benar tadi, tidak ada yang menyela di antara can dan speak. Jadi to di sini salah. Yang F, Yuko can speak English. Ya, ini salah. Walaupun setelah can datangnya si speak, namun speak-nya salah ya. Speak sini munculnya di present tense ya, kalau subjeknya orang ketiga tunggal she, he, it. Namun kalau di depannya can, speaks-nya ini harus tanpa perubahan ya, tetap speak aja. Makanya dia salah. Nah, untuk bentuk yang G, jadi can ini kan bisa ya, atau mampu. Nah, kalau negatif alias tidak bisa dan tidak mampu, tidak mungkin, ya, ini bisa dengan menambahkan not saja pada kalimatnya. Alice can not come. Atau can dan not ini langsung digabung saja menjadi Alice cannot come. Dan ada juga bentuk contraction-nya alias bentuk singkatnya. Jangan lupa meletakkan apostrophe setelah kata can, kemudian t. Ya, jadi untuk Alice tidak bisa datang, bisa dengan Alice can't come. Berikutnya ini asking questions using can. Kalau tadi kalimatnya positif, kalimatnya negatif dengan menambahkan not atau di contract atau disingkat. Nah, di sini ada bentuk pertanyaan menggunakan kata can. Ini kita bertanya apakah seseorang itu bisa melakukan sesuatu atau tidak, ya. Nah, perhatikan di sini ada contoh A, B, kemudian contoh C dan D. Apa bedanya, Miss? Untuk yang A dan B ini termasuk yes, no question. Ya, jadi pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes dan no saja. Ya. Nah, untuk bentuk pertanyaan seperti ini, kita nggak perlu question word, kita langsung saja menggunakan can. Can-nya ke depan, kemudian subjeknya siapa, kemudian main verb. Kemudian kalau ada objek, boleh langsung diletakkan segera setelah main verb. Contoh, can you speak Arabic? Kalau bisa, yes I can. Kalau tidak bisa, no I cannot. Atau no I can't. Kemudian contoh yang B, can Marge come to the party? Kalau dia bisa, yes she can. Kalau tidak bisa, no she cannot. Atau she can't. Nah,
Selain yes no questions, jadi bentuk pertanyaan itu tidak sekedar atau satu-satunya itu hanyalah yes no question, tapi juga bisa menggunakan WH questions. Contoh di sini ada where, when, banyak ya, ada how, why, what, dan seterusnya. Nah, untuk penggunaan can dalam question word seperti ini, yang duluan datang di sini adalah question word-nya, kemudian can, kemudian subject, verb, kemudian kalau ada objek silakan diletakkan segera setelah verb. Contoh yang C, where can I buy a hammer? Jawabannya adalah at a hardware store. When can you help me? Jawabannya tomorrow afternoon. Jadi perhatikan ya, kalau yes no questions bisa dijawab yes dan no saja, namun kalau WH question ini harus ada statement, ya. Baik, di sini kita akan berlatih using can in a question. Jadi kita akan menggunakan can dalam bentuk pertanyaan. Di sini sudah ada exercise 3 dan nomor 1 serta nomor 2-nya sudah dijawab untuk kita jadikan contoh. Nah, di sini ada percakapan antara A dan B. Untuk menjawabnya, silakan lihat referensi jawaban yang diletakkan setelah B berbicara, ya, di sini. Oke, yang pertama, can Jane speak English? Jawabannya yes, she can. Karena di sini dibilang Jane itu bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang dua, can you speak French? No, I can't. Ya, karena referensi jawabannya itu si I. Yang ketiga, kita jawab sama-sama. Jim can't play the piano. Jadi, ingat untuk membuatnya di pertanyaan, khususnya yes no question, letakkan can di awal. Kemudian siapa yang ditanya? Can Jim play the piano? Ya, bisa nggak Jim itu bermain piano? Di sini dibilang tidak bisa, jadi jawabannya no, he can't. Tahu ya he ini siapa? He itu adalah kata ganti untuk si Jim. Kemudian number 4, ini referensi jawabannya I can whistle. Jadi pertanyaannya bisa seperti ini. Can you whistle? Whistle ini artinya bersiul ya. Can you whistle? Jawabannya yes, I can. Berikutnya di sini ada using know how to. Nah, using know how to ini sama saja meaningnya seperti can ya. Jadi bisa digunakan untuk mengungkapkan ability dan juga possibility. Contoh di sini ada poin A dan poin B. I can swim, saya bisa berenang. Itu sama ya meaningnya dengan poin B. I know how to swim, Saya bisa berenang. Yang B, saya tahu caranya berenang. Nah, jadi mereka ini sama-sama digunakan untuk mengekspresikan ability and also possibility. Point C, can you cook? Bisa nggak masak? Ini sama dengan yang D. Do you know how to cook? Apakah kamu tahu caranya memasak? Nah, berikutnya di sini ada bentuk past dari can, ya, bentuk lampau dari si can. Kalau kita membicarakan mampu atau tidak mampu, possible atau tidak possible, di masa sekarang kita bisa menggunakan can. Namun kalau sudah lewat waktunya ya, jadi ada bentuk pastnya ya, bentuk lampaunya yaitu could. Ini tolong dibaca ke, dan ini L-nya nggak dibaca lagi ya, jadi bukan cool. Ya, kadang mahasiswa itu masih membacanya could. Ini L-nya hilang, jadi sekedar could. Oke? Nah, di sini ada contoh. A dan B, yang membedakan adalah yang A ini present time, yang B ini past time. A, I am in Hawaii. I can go to the beach every day. Saya sekarang sedang ada di Hawaii. Saya bisa pergi ke pantai setiap hari. Namun kalau kejadiannya itu last month, harus berubah seperti ini. I was in Hawaii last month. I could go to the beach every day when I was there. Ya, jadi bukan lagi can go, tapi sudah berubah menjadi could go. Untuk negatifnya, sama saja ya, could dan ditambah not. Sementara itu untuk bentuk contraction atau bentuk pendeknya itu bisa couldn't. Ya. Kita lihat poin C.
I can't go to the movie today, I have to study. Kita lihat poin G. I couldn't go to the movie last night, I had to study. Couldn't, ini bisa juga bentuk panjangnya ya. I could not go to the movie last night, I had to study. Nah, untuk bentuk pertanyaannya sama seperti can, dia datang dulu sebelum subjek. Jadi di sini langsung ada, could you speak English before you came here? Could you speak English before you came here? Okay. Di sini ada exercise 8. Kita akan melengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata couldn't. Ya, sudah diberitahu bahwa ini tidak bisa dan di masa lampau. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 sampai nomor 4, di sini ada referensi jawaban yang bisa kita gunakan. Number 1 sudah dijawab untuk kita. I couldn't do my homework last night. Lihat ya, last night, because I was too tired. Saya tidak bisa mengerjakan PR saya karena saya terlalu capek. Kemudian nomor 2, I bla 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 kemarin karena saya kehilangan nomor teleponmu. Ya, kalau kita lihat dari jawaban di sini, kita isi dulu I couldn't. Nah, kalau menyangkut telepon number ya, kemungkinan besar jawabannya ini. I couldn't call you. I couldn't call you yesterday because I lost your telephone number. Nomor 3. I blah 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 last night because my TV set is broken. Saya tidak bisa. Sorry. I couldn't watch TV last night because my TV set is broken. Number 4. Tom blah 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 because he didn't have any matches. Matches di sini ini ya, korek api ya. Jadi jawaban yang pas itu adalah Tom couldn't light the candles ya. Jadi menyalakan lilin itu tidak bisa karena dia tidak punya matches. Berikutnya ini tentang using very and to plus adjective. Jadi di sini ada kata very. Very ini kalau kita artikan bahasa Indonesia sangat. Kemudian kalau to ini kita artikan dengan kata terlalu, ya. Adjective ini adalah kata sifat. Banyak sekali kata sifat dalam bahasa Inggris ini, seperti smart, ya. Smart, diligent, young, old, dan lain sebagainya. Silakan kalian browse from the internet or you can reread your maybe senior high school English books. There will be large numbers of adjective that you can find there. Nah, di sini very to plus adjective ini akan memberikan detail informasi secara detail terkait seseorang itu bisa melakukan sesuatu atau tidak ya. Nah, katanya very and to ini posisinya come in front of the adjectives. Jadi misalkan ini adjectives, dia itu posisinya datang lebih dulu ya. Ada to dan very. Dan di sini dijelaskan bahwa very and to do not have the same meaning. Meaningnya itu tidak sama alias berbeda. Coba kita lihat ke contoh A dan B. The box is very heavy. Kotak itu sangat berat, but Tom can lift it. Tapi Tom bisa mengangkatnya. Contoh yang B, the box is too heavy, Bob can't lift it. Kotak itu terlalu berat, Bob tidak bisa mengangkatnya. Nah, kalau kita lihat dari struktur kalimat, kalau A, it is difficult but possible for Tom to lift the box. Kalau too heavy, it is impossible for Bob to lift it. Jadi kalau pakai very, ini memang susah ya, tapi masih bisa mungkin untuk dilakukan. Sementara kalau sudah pakai to, itu impossible. Makanya di sini bilang, kalau sudah to, implies a negative result. Jadi hasilnya itu negatif, alias tidak bisa untuk dilakukan. Kita lihat contoh ke C dan D. The coffee is very hot, but I can't drink it. The coffee is too hot, I can't drink it. Kopi itu sangat panas, tapi masih bisa saya minum. Yang D, the coffee is too hot, I cannot drink it.
Kopi itu terlalu panas, saya tidak bisa meminumnya. So here is another practice for us in relation to using to and very plus adjective. Jadi di sini ada latihan lagi ya terkait very dan to, namun di sini sudah dispesifikan ya. Kita hanya akan menggunakan kata to. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang cocok untuk mengisi kalimat rumpang itu. Number 1, the soup is too hot. I can't. Okay. Eat it. Saya tidak bisa memakannya karena terlalu panas. The diamond ring is too expensive. I can't. Ya, jadi cincin berlian itu terlalu mahal. Saya tidak bisa. Ya, jadi jawabannya I can't buy it. Saya tidak bisa membelinya. 3. The weather is too cold. Jadi cuaca ini terlalu dingin ya. We can't. Ya, go swimming. Ya, karena terlalu dingin, jadi tidak bisa pergi berenang. Alright, I think that's all for today's video in relation to how to express ability and possibility. We will also talk about this kind of material in the next video, so there will be expressing ability and possibility part 2. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.